Berikutnya Bu Wiwin. Nah, saya kenalkan dulu Bu Wiwin ini adalah profesinya dosen, alumni UPI dulu. Saya kurang tahu ini dosen di mana Bu sekarang Bu. Nah, nanti kenalan dulu Bu. Kemudian beliau sudah doktor. Jadi saya apa berkesempatan beliau sanjung ada apa dokter nulis ya. Besok juga ada Bu itu juga dokter. Nah, silakan Bu Win, bagaimana Ibu tergiur gitu ya, tergiur ketika saya share ajakan undangan ini, lalu ide tulisan dari mana Bu gitu. Lalu sebenarnya konten dan pesan untuk pembaca apa? Silakan Bu Wiwin. Bu Wiwin mau nih. Bu Wiwin hadir. Oh baik. Halo, iya, Oh, kan Ibu. iya. Ini mohon maaf jaringannya agak muncul hilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. ya, terima kasih buat Mbak Sofi ya. Di sini saya sangat eh, berbahagia sekali telah bergabung dengan penulis-penulis yang handal. Apalagi Mbak Sofi yang telah memotivasi saya untuk terwujudnya artikel ini gitu. Sebenarnya saya sih kalau menulis untuk ini baru pertama kali. Saya sering menulisnya untuk di jurnal-jurnal yang memang sudah tersistematik, terstruktur. Nah, Tulisan ketika ilmiah Bu ya biasanya nggih. iya, iya. Nah, ketika ada Mbak Sofi, oh ini ada grup ini, saya mau ikut aja masuk gitu ya. Ternyata setelah masuk, wah hebat-hebat gitu ya. Saya mau belajar supaya ini bisa terwujud. Ini terinspirasi dari ketika waktu itu tanggal 23 Maret ya, saya lagi di kampus, tiba-tiba ada suratnya mendadak sekali, besok itu work from home. Saya belum mengerti work from home itu apa, bagaimana gitu ya itunya. Nah, itu mungkin salah satu latar belakang dari penulisan itu ketika suasana kerja di kantor berpindah ke suasana rumah ya. Yang memang di rumah itu sebenarnya saya jarang pulang ke rumah, Mbak Sofi. Karena apa? Selain betul, saya itu kan selain dari mengajar ya, saya juga punya kegiatan lain yaitu mempunyai lembaga kursus ya. Jadi saya lebih mendidik ke non formalnya. Kemudian ikut gabung aktif di organisasi-organisasi. Jadi kalau ke rumah itu mungkin hanya beberapa jam ya langsung saya tidur gitu. Jadi sangat berbahagia sekali ketika work from home itu. Jadi ada di rumah dan banyak hal-hal yang memang yang asalnya tidak saya lakukan itu ya saya lakukan. Dan anak-anak juga bahkan sampai saya tidak pernah masak, saya masakan-masakan yang ada di rumah buat anak, buat suami gitu. Itu merupakan hal yang luar biasa dan sekarang juga saya sudah biasa untuk menyajikan masakan daripada hasil dari work from home ini. Nah, itu work from home itu kan intinya awalnya work from home berarti saya itu bebas ya kerja di kantor. Kalau di kantor itu kan kita datang, itu harus tepat waktu ya berlari-lari dengan macetnya jarak rumah ke kampus gitu kan. Nah, kalau work from home itu berarti kita santai, tidak ada atasan yang memperhatikan kita gitu kan intinya. Nah, setelah dijalani per hari ternyata ini suatu tantangan yang luar biasa. Karena apa? Karena di work from home itu justru uh, intinya kita harus lebih-lebih benar-benar mempertanggungjawabkan pekerjaan kita ya. Jadi kita tidak bisa berleha-leha, sebenarnya sama gitu. Pekerjaan di kantor sama pekerjaan di rumah itu intinya kita juga harus memberikan tanggung jawab kepada mahasiswa yang memang kalau di work from home itu kan kita daring. Daring itu kan diperlukan juga ketika mahasiswa itu belajar itu kadang
apa yang kita inginkan itu kan tidak tidak tersampaikan gitu. Nah dari situ saya juga bekerja itu harus nyaman, maka saya berpikir oh supaya kinerja kerja saya itu bisa kayak di kantor itu harus bagaimana nih gitu. Makanya saya juga terinspirasi baca-baca buku juga gitu ya. Jadi intinya kita memang harus menciptakan suasana rumah menjadi suasana kantor gitu. Jadi kita membuat schedule, kita tadi benar kata Bu Ipa, kita harus memanage waktu juga ya. Mulai dari kita jadwalkan juga. Kita bangun seperti biasa, misalkan kita seperti biasa kita bangun itu jam 3.30, kita sholat, kita agendakan bahwa kita akan pergi ke kantor gitu. Nah, kita kalau ada jadwal, misalkan kita kan absen itu jam 8. Berarti sebelum jam 8, persiapan kita itu kan sudah benar-benar kita mau masuk kantor. Saya membuat ruangan sendiri, ini khusus ruangan kerja saya yang memang di saat-saat bekerja itu tidak boleh ada anak yang masuk gitu kan, suami yang jadi kita sudah berkomunikasi bahwa ini jam kerja saya gitu. Jadi saya membuat itu suasana rumah bagaimana tetap penjadwalan itu ada jam istirahatnya, tetap kita membuat komunikasi yang baik juga dengan dengan suami, dengan saudara gitu kan, itu tetap tidak kita lupakan. Nah, dari work from home ini kebiasaan-kebiasaan ternyata yang awalnya kita rasakan, oh ini terasa berat ya kalau untuk work from home itu gitu kan. Ternyata pada akhirnya setelah kita masuk new normal ya sekarang ini, ternyata kebiasaan-kebiasaan itu merubah pola pikir, merubah cara kerja saya itu. Jadi yang asalnya sebenarnya memang kurang memperhatikan di rumah gitu ya, ternyata sekarang itu ada manfaatnya gitu kan. Saya jadi bisa fokus, apalagi saya ini tidak pede ya waktu Mbak Sofi itu ini harus harus cepat-cepat ada batas waktu kan. Waktu itu saya lagi mempersiapkan pernikahan anak saya, Bu. Gitu. Saya tagih ngapunten ya. Ini pekerjaan. saya waktu itu nagih waktu jenengan lagi repot ngurusi resepsi nggih. Iya, nagih. Jadi saya bilang ini terusin nggak. Tapi ya alhamdulillah saya harus bisa. Saya harus seperti Mbak Sofi dan teman-teman yang lainnya gitu, Mbak. Jadi ini merupakan satu hal. Sebenarnya pertama kali saya membuat narasi ini ya. Jadi apa yang saya alami, saya tulisnya sehingga bisa terwujud sampai sekarang bisa bertatap muka dengan teman-teman gitu kan. Apalagi tadi wah ini sudah hebat-hebat gitu ya, Bu. Nah, saya berpikir juga jadi jangan hanya di sini saja. Insya Allah kalau Mbak Sofi masih percaya, saya ingin menulis yang lainnya lagi gitu, Mbak. Nah, kemudian iya itu yang saya itu kan bagaimana cara kita menghadapi work from home, bagaimana cara kita memanage waktu gitu kan. Di tulisan saya itu kan kita buat bagaimana kita supaya waktu kita termanage ini dimulai dengan membuat jadwal ya. Jadwal aktivitas sesudah bangun pagi itu apa aja gitu ya. Dari mulai sholat, dari mulai mempersiapkan sarapan buat anak gitu kan. Kemudian membuat ruang kerja saya buat nyaman gitu supaya saya betah gitu. Jadi nggak boring gitu, nggak stres gitu ya. Jadi dibuatlah suasana supaya santai. Kemudian fokus juga ya. Nah, di dalam jadwal itu juga saya juga membuat jam-jam istirahat ya. Kemudian membuat ada hari liburnya juga. Nah, di hari-hari libur itulah kalau minggu kita tetap libur kayak kayak kita bekerja di kantor saja gitu.
Nah, di sela-sela libur itu kita kan bisa kumpul sama anak ya, kita membuat cemilan-cemilan atau makanan-makanan gitu ya, karena memang waktu itu kan kita tidak boleh keluar rumah. Jadi dari itu yang asalnya tidak suka bahasa, saya mengkaji resep-resep, oh, ini bagus, ini bagus gitu. Jadi satu hal yang luar biasa ya, di sela-sela wakoma itu ini bisa yang membuat hal-hal yang baru gitu. Jadi itu kalau bagi saya itu kan apa yang kemarin saya lakukan sekarang sudah menjadi hal-hal kebiasaan, walaupun sekarang sudah new era lagi, tapi tetap dari kebiasaan itu menjadi terbiasa gitu. Nah, sedangkan untuk para pembaca ya di sini mengajak membaca itu untuk berpikir bahwa walaupun kita bekerja lepas dari pengawasan, tapi kita tetap harus bertanggung jawab, harus tetap berdisiplin gitu ya di dalam kinerja kita ya sebagai pertanggungjawaban kita kepada dedikasi kita. Mungkin itu salah satu latar belakang dari penulisan saya gitu, Mbak Sofi. Iya, Bu. Jadi tetap harus bertanggung jawab, Iya. ya, punya manajemen waktu, dan positif, Bu, ya, selama WFH iya, ya. Betul. Ya, luar biasa, Bu. Saya sudah sampaikan, saya tersanjung kalau jenengan bisa gabung, biasa nulis di buku di jurnal ilmiah gitu, Bu, ya, lalu diubah kebiasaannya menjadi tulisan populer, Bu, ya. Iya, betul. Siap, Bu. Selanjutnya kita hadirkan kawan kita, penulis juga, Pak Rum, Pak Dr. Rum. Silakan Pak Rum. Sharing aja, silakan masuk. Oke, matur suwun kawan saya yang cukup energik pada para halayak. Pak Rum, suaranya masih pelan Pak Rum, belum jelas. Oh? Ya, gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan dan para pemirsa calon pembaca buku ini, kalau tadi ke para penyaji sebelumnya sudah menceritakan bagaimana awal kalau saya pribadi menulis buku ini itu terinspirasinya itu pasti karena diajak. Bahan tulisan sudah ada ketika diajak. Bahan tulisannya sudah ada karena apa? Karena kalau saya melihat kejadian work from home itu kejadian yang luar biasa menurut saya. Luar biasanya karena apa? Seolah-olah kita sebagai bangsa, kita sebagai yang awalnya masih separuh bersikap terhadap teknologi, terhadap apa itu Zoom, apa itu Google Meet, apa itu apa yang berbau online itu kayaknya seolah-olah itu adalah hal yang aneh dan mewah. Begitu ada era pandemi, bukan era pandemi ya, kita pandemi ini menuntut social distancing dan social physical distancing, itu seolah-olah kita dipaksa belum harus melakukan work from home dan harus paham bagaimana bekerja sama melalui dunia virtual seperti itu. Nah, di sini saya melihat menarik, ternyata kita bisa. Saya pribadi ketika mengajar skripsi mahasiswa, mengkomunikasikan dengan para penguji yang lebih senior dan kawan-kawan muda yang juga lebih adaptif dengan perubahan teknologi ini, ternyata bisa semua meskipun ya agak tertatih-tatih. Satu sisi. Di sisi yang lain, ketika work from home itu saya melihat ada satu hal yang
dulunya hilang, itu bisa saya temukan kembali. Contoh yang sederhana adalah kalau jam normal, jam bekerja normal seperti biasa, itu waktu akan terasa habis di jalan. Mbak Eva, tolong di-mute yang lain, Mbak Eva. Karena selama ini saya menggunakan public transportation untuk berangkat kerja dan pulang kerja, dan sudah sampai di rumah cenderung agak lelah, bukan agak lelah banget dengan kondisi yang macet ketika macet, sehingga ketika di rumah itu kualitas ketemu dengan anak dan istri seolah-olah kurang optimal. Nah, ketika halo, seolah-olah apa yang kita lakukan itu nebus sesuatu yang dulu tergadaikan gitu loh. Waktu sama anak itu akan lebih banyak, waktu sama istri lebih banyak, waktu sharing membentuk keluarga juga lebih banyak gitu kan. Malah saya merasakan ketika work from home, terus ada pandemi itu, Ramadan jadi satu, hari raya, itu seolah-olah merasa menjadi multifungsi. Multifungsinya itu tidak hanya sebagai bapak, tidak hanya sebagai dosen, tidak sebagai pekerja, multifungsinya kadang-kadang juga terasa harus jadi guru ngaji, harus jadi kiai, harus jadi imam sholat, harus kalau ada masalah-masalah sedikit juga harus ditanyain, karena padahal selama ini kalau momennya misalkan sholat tarweh, nggak usah ambil pusing lah ikut jamaah gitu kan. Kalau mau ikut Idul Fitri, ambil pusing ikut jamaah di mana lah. Kemarin semua dianjurkan sholat id sendiri, semua sendiri gitu kan. Dan ya harus ada yang ngelit gitu lah. Kebetulan di rumah harus di-lead, saya lead sendiri. Yang biasanya ngaji harus ngaji di masjid kampung sebelah, ini enggak, karena ada pandemi harus diajar sendiri, harus ditagih sendiri nanti hafalannya bagaimana, proses belajarnya juga bagaimana, PR-nya bagaimana, bermainnya bagaimana, semua jadi satu. Jadi anak-anak juga gitu kan. Kebetulan di rumah si kecil ya baru 10 tahun lah mas anak-anak, dan itu masih semata wayang, jadi ya semua masih sangat ya kita harus jadi anak-anak lah gitu. Itu komplitnya gitu. Lah saran untuk pembaca terhadap buku ini sebetulnya kalau saya melihat ini itu seperti warning, karena kalau saya melihat itu warning dan juga ada rangkuman good practices dari berbagai macam profesi terkait work from home yang bisa dijadikan acuan. Oh baiknya gini, kalau itu nggak baik, terus sebaiknya seperti ini gitu. Dan juga ini seolah-olah juga warning bersama bagi kita, karena kalau kita lihat kondisi kekinian, kurva penularan kita Indonesia, khususnya Surabaya itu kan nggak karu-karuan. Saya nggak tahu kenapa, tapi kata kuncinya adalah mungkin double. Saya juga nggak mau justifikasi double-nya itu bagaimana, nggak mau justifikasi. Kata kunci itu adalah kita kembalikan ke diri kita masing-masing deh. Sejauh mana kita bisa disiplin, sejauh mana kita bisa, seperti diaturkan oleh pembicara sebelumnya, disiplin nggak kita ngatur waktu. Gitu. Kalau enggak, ya berantakan lah kita. Kalau kita disiplin, kapan kita boleh buka masker, kapan kita harus tutup masker, kapan kita harus mandi, kapan kita harus cuci tangan, kita paham terhadap itu, insya Allah ini akan landai. Tapi kalau umpamanya kita abai dengan segala sesuatu peringatan pemerintah untuk social distancing dan physical distancing, ya pelandaian penderita COVID itu juga nggak akan landai-landai. Itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada Mbak Sofi atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo Bu Sofi, saya kembalikan ke panjenengan. Terima kasih Pak Rum. Jadi Pak Rum ini membawa judul WFH 1 titik kompromi ya. Jadi memang ada hal-hal baru yang kita harus kompromikan ya terkait dengan fungsi keluarga, terkait dengan protokol kesehatan gitu. Berikutnya Pak Sutangsa. Ya, Pak Sutangsa. Siap, Bu. Iya, silakan Pak Sutangsa. Sudah kedetek ya suaranya? Sudah, sampun Pak. Oh ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan yang terhormat kepada host, kepada moderator, bagi saya Ibu moderator ini sebagai penyemangat saya nih. Saya belajar lagi dari rumah. Terima kasih ya Bu Sofi. Latar belakang dari penulisan ini yaitu sesuai dengan kebijakan pemerintah bekerja dari rumah. Baik kebijakan dari pusat maupun dari provinsi, terus diteruskan dengan kebijakan dari perguruan tinggi tempat saya bekerja. Intinya bekerja dari rumah itu, berkegiatan dari rumah adalah suatu tanggung jawab setiap individu maupun keluarga dalam rangka memutus rantai virus COVID-19 yang semakin masif. Tetapi memang bekerja di rumah itu tidak seperti di kantor. Dengan demikian aktivitas anggota keluarga dilakukan di dalam rumah. Ketika orang tua harus bekerja dari rumah seperti ayah, istri, serta anak secara bersamaan juga belajar dari rumah, tentu kondisi ini tidaklah mudah. Produktivitas seorang pekerja sangat mempengaruhi kenyamanan bekerja dari rumah. Kenyamanan diri itu sangat diperlukan saat sedang mengerjakan tugasnya. yang harus dimunculkan dari Pak Sutangsa silakan di-unmute. Ya, silakan Pak. Halo, sudah ini lagi ya, Bu? Ya, silakan lanjut Pak. Saya teruskan ya. Bagaimana cara agar bekerja dari rumah? Produktivitas adalah suatu keharusan dalam suatu pekerjaan. Walaupun situasi tidak kondusif, tetapi produktivitas perlu dipacu secara terukur. Sebagai seorang pengajar, ukuran produktivitas itu menurut saya adalah materi kuliah tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa, dan mahasiswa juga dapat memahami apa yang disampaikan dalam bentuk materi itu. 2, tugas yang diberikan kepada mahasiswa dikerjakan dengan baik, memahami apa yang mereka pelajari. 3, institusi atau lembaga, dalam hal ini kampus di mana saya bertugas, ada komunikasi akademik, komunikasi sosial dengan teman sejawat juga berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan yang berarti. Produktivitas selanjutnya adalah dengan keluarga, anak, istri terbimbing dengan baik pula. Dan yang kelima, bersosialisasi dengan tetangga sekitar juga berjalan dengan baik tanpa kendala walaupun ada physical distancing. Jadi intinya, kalau tentang peran ayahnya gimana Pak? Peran ayahnya di situ, di samping kita mengerjakan tugas di kantor, tugas-tugas kantor maksudnya, juga bisa membimbing anak ataupun istri. Anak kan belajar dari rumah juga. Terus istri kebetulan kerja juga dari rumah, Bu. Jadi di situ intinya kita masing-masing
masing-masing punya tugas, masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri, tapi tidak melupakan kebersamaan. Itu intinya bekerja dari rumah itu. Itu poin-poin yang diambil selama saya bekerja dari rumah. Dan ada satu hal, selama bekerja dari rumah, saya itu banyak juga belajar mengikuti kegiatan seperti webinar, terus kegiatan-kegiatan dengan diskusi dengan mahasiswa juga melalui melalui internet itu. Jadi banyak hal dilakukan. Tapi yang jadi masalah itu jam kerja. Kadang-kadang kita kebablasan juga tuh. Kadang-kadang makan juga agak telat juga karena nggak mungkin kan kita kalau lagi diskusi meninggalkan orang yang lagi bicara kan nggak mungkin ya Bu ya. Tapi insya Allah kalau sholat tidak pernah kelewat saya itu. selalu bilang saya mau sholat dulu. Kalau makan saya nggak pernah bilang karena nggak mungkin orang bicara saya meninggalkan kan nggak enak juga gitu. Itu pengalaman saya selama saya bekerja di rumah dan sekarang udah new normal, tapi masih tetap juga. Dan selama ini memang kalau yang saya rasakan itu bekerja dari rumah itu malah lebih produktif. Karena tidak banyak itu ini dengan teman gitu ya. Jadi kalau misalkan ada telepon atau ada apa hanya seperlunya aja kan. Jadi ada untungnya bagi saya itu. Malah saya telah menulis jurnal, menulis proceeding yang saya ikuti itu selama saya di rumah itu. Jadi komunikasi dengan mahasiswa jalan, dengan keluarga jalan, dengan karir saya alhamdulillah juga jalan juga. Apa yang disebut karirnya itu nulis-nulis jurnal, nulis-nulis proceeding gitu kan itu. Intinya Bu Sofi dan Ibu sebagai pembimbing saya berterima kasih sekali. Waduh. Karena tulisan ini nggak akan terbit kalau tidak ada Ibu. Terus terang aja saya Bu. Karena saya baru menulis seperti ini, seperti tadi yang Bu Irin bilang gitu kan. Biasa ilmiah lalu dibuat bahasa populer ya Pak. Ya itu pertama saya ngirim nggak bingung, Ibu tahu sendiri ini apa nih. Akhirnya yang kedua saya baru menangkap, maunya seperti yang ini kedua ya gitu Pak. kan. Iya, itu baru saya baru ngeh gitu Bu, dengan tulisan yang Ibu revisi di kedua gitu. Itu mungkin Bu pengalaman saya share. Jadi dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan tatap muka dengan Ibu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depannya saya lebih ngeh kalau misalkan Ibu menugaskan saya untuk menulis lebih ngeh apa yang dimaui oleh Ibu. Gitu aja sih sekarang. Itu mungkin Bu pengalaman saya selama bekerja dari rumah. Itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Sutangsa, saya juga tersanjung dengan sebagai dokter, akademisi mau join nulis gitu ya, merespon undangan saya di grup gitu ya. Dan mohon maaf memang saya mengedit, mereview dan meminta revisi gitu ya, karena memang menyesuaikan untuk buku populer dan tulisan ilmiah kan berbeda gitu ya. Begitu supaya masyarakat itu bacanya lebih gampang, kemudian lebih simple gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi ada pengalaman gitu Bu ya. Pengalaman baru bagi saya ya. Baik, berikutnya ini mundur dulu dengan Mas Baskoro sudah hadir. Ya, silakan Mas Baskoro. Di-unmute Mas Baskoro. Saya tadi lihat namanya. Sudah muncul. Halo. Ya, silakan Mas Bas. Monggo senior. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas ya. Suaranya cukup. Kalau saya sudah cukup. Alhamdulillah ya. Selamat sore untuk semua hadirin di ruang Zoom ini, kepada moderator, kepada semua yang terlibat. Saya berterima kasih ya bisa diajak partisipasi di proyek Inspirasi WFH. Ini awal kalau saya menerima ajakan Bu Sofi, saya pikir luar biasa resikonya ya. Resikonya itu adalah bahwa kita tidak tahu berapa lama
pandemi ini akan masih berlangsung. Taruhlah Betul, buku iya. ini jadi kelar dicetak betulan, kira-kira masih ada pembeli atau peminat nggak? Sementara yang kita tahu namanya orang kerja di rumah itu ya begitu-begitu aja kan. Namanya orang terisolasi itu rasanya seperti apa. Tapi kalau ditilik dari latar belakang penulisan, justru ide ini jauh sekali saya dapatnya, terus terang. Tahun 2006-an lah, itu saya tergelitik satu artikel di koran yang terbit di Surabaya ya. Waktu itu tertempel di dinding kampus di UNESA. Jadi waktu itu memberi satu ilustrasi prediksi masa depan bahwa dinarasikan 5-10 tahun ke depan kita akan lebih banyak ketemu kemacetan meskipun sudah banyak dibangun jalan tol. Artinya apa? Waktu kita untuk lebih produktif akhirnya terhambat di jalur-jalur yang kayak aliran darah itu macet di mana-mana ya. Tapi enggak taunya dunia berkembang sedemikian kayak terdesain dengan sendirinya. Ada yang namanya ojek online, ada yang namanya piranti Android yang sudah kayak asisten pribadi kan. Jadi smartphone tuh luar biasa mengerjakan kerjaan yang nggak main-main. Kalau dulu kita pakai laptop harus nenteng segitu gede ya, tapi sekarang sudah lebih multifungsi. Nah, dari ini saya membayangkan, taruhlah kalau orang-orang yang wegah ya, yang tidak mau repot dengan semua kemacetan, akhirnya kan kenapa nggak bisa dikerjakan dari jarak jauh? Tapi nggak taunya kita semakin ke sini, jari-jari kita lebih punya kuasa kan, dengan touchscreen ini. Nah, ini sudah terjawab pada dasarnya. Itu yang pertama yang melatari penulisan, kemudian yang kedua adalah ajakan dari Bu Sofi sendiri. Yang untuk yang kedua yang terkait dengan judul, Mas. Terkait dengan judul. Ya, terkait dengan judul. Work from home kalau diartikan bebas ya, turning point itu adalah satu titik balik. Ini karena dalam faktanya saya ketemu orang yang tidak dikenal dan dikenal pun tidak sedikit yang mengumpat, komplain, tidak terima dengan keadaan, isinya protes. Kenapa begitu tiba-tiba mereka harus seperti dibonsai ya, kebebasan untuk ketemu klien, untuk harus melakukan perjalanan jauh, tiba-tiba ada segitu banyak perangkat aturan yang membatasi. Nah ini mau nggak mau, akhirnya saya mengolah ya, ide ini terdorong untuk menyusun seperti nuansa kontemplasi sebetulnya. Saya tidak mengajarkan manajemen yang banyak diuraikan oleh para penulis lain, tapi di sini sisi uniknya saya kira. Kita perlu berkomplementer ya, melengkapi bahwa kita diajak merenung. Kalau sudah tidak bisa kemana-mana, terus mau ngapain? Sementara eksistensi dan aktualisasi itu kan harus terus dituntut. Kita harus menghidupi keluarga, yang namanya income itu nggak boleh henti. Dengan segala keterbatasan, perenungan ini loh yang mengajak kita untuk bisa nggak ini dikerjakan dengan cara berbeda. Rumah adalah rumah, kalau ini sekaligus dijadikan kantor, berapa banyak penghematan sebetulnya sedang terjadi juga. Kita nggak usah kepanasan, nggak usah ketemu debu, nggak keluar bensin, tetapi yang namanya pelayanan tetap berjalan baik. Itu inti yang dari judul tulisan ya. Turning point itu sebetulnya lebih sangat personal. Siapapun butuh. Ada orang-orang yang mencapai karir yang sangat tinggi, tapi terasa mentok, nggak bisa kemana-mana ya. Sudah peningkatan berkali-kali, terus mau ngapain? Ini bukan mengajak bubar-bubaran kerja, enggak. Tapi membuat poin yang bisa merubah bagaimana satu kehadiran, satu pelayan itu bisa lebih bermakna, saya kira kita masing-masing punya pilihan. Kemudian untuk pesan kepada para pembaca, ini selagi masih fresh from the oven ya, terbit sangat mantap kalau pegang bobot bukunya.
ada banyak ide, beberapa tertulis berulang-ulang, akan tetapi nuansa masing-masing penulis saya kira memberi sentuhan yang juga sangat personal ya. Silakan ambil bacaan yang boleh melompat-lompat, tetapi khusus untuk tulisan saya, turning point ini boleh jadi menjadi apa namanya semacam satu episode baru mungkin, seperti babak hidup yang harusnya tetap enak dibaca. Bekerja di rumah itu bukan satu pengkerdilan. Jangan berpikir bahwa rezeki kita akan mengecil. Tetap tegakkan bahwa kalau kita ini menjadi makhluk yang disayang Allah, nah ini bagaimana kita melestarikan keimanan seperti ini, kita buktikan. Ada teman-teman yang justru lebih ramai ordernya hanya kerja dari rumah karena seisi rumah dilibatkan. Tidak ketemu yang pernak-pernik sehari-hari kayak kalau di kantor. Ini saya kira bisa untuk semua lini ya. Tidak hanya mereka yang kerja kantoran, untuk siapapun. Orang-orang yang bekerja di lapangan, silahkan kalau memanfaatkan pelibatan ini, kurir-kurir online yang tersedia melimpah di sekitar kita. Saya kira itu, Bu Sofi. Saya mencoba ringkes untuk paparan bab work from home sebagai turning point. Ya, Cukup jelas? siap. Jadi, ya. Baik, terima kasih Mas Bas. Jadi inspirasinya bagus. Ini ada terminologi baru, turning point gitu ya. Tadi kalau Mas Rum bilang titik kompromi, yang ini titik balik gitu ya. Titik balik, betul. Ya, dan ini rajin nulis ini ya. Beliau ini memberi 2 kontribusi untuk buku WFH. Selanjutnya, saya minta kawan saya penulis Mas Sam. Nah, Mas Sam ini, mohon maaf Mas, cover buku flyer jenengan ini, foto ini saya taruh bawah ya, karena pemaparan atasnya banyak ini. Oh enggak, Mas Sam tadi sudah saya singgung di awal kalau Mas Sam ini PNS di Kemenkumham. Silakan perkenalan dulu, lalu sampaikan bagaimana latar belakang penulisan, pokok tulisan, dan pesan untuk pembaca. Silakan. Siap. Terima kasih Bu Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini jujur saya minder ini sama maestro-maestro penulis ini, senior-senior saya. Salam hormat. Saya harus banyak belajar sama beliau-beliau ini. Dan juga Bu Sofi, terima kasih di push terus untuk lebih maju atas tulisan-tulisan ini. Baik, ini dari WFH ini latar belakangnya memang yang pertama saya melihat banyak ini sejak Maret 2020 itu saat pertama pemerintah mencanangkan istilahnya pandemi COVID itu. Jadi sudah banyak perusahaan-perusahaan, bukan hanya di sektor perusahaan swasta, ada juga di kementerian-kementerian yang mungkin sangat bingung bagaimana nantinya jika pandemi COVID ini meluas gitu. Jadi saya baca berita-berita, kemudian banyak ulasan dari ya mungkin dari teman juga dari pembaca yang intinya bahwa mereka itu sangat bingung. Wah, ini kalau saya di WFH kan terus saya harus bagaimana? Masa saya di rumah? Itu mungkin yang bergerak di sektor swasta. Kemudian yang sektor di ASN ada yang di WFH kan itu juga berpikir bahwa wah, kalau begini lebih baik daripada saya nongkrong di rumah, ya mending saya berjalan-jalan saja, atau juga pekerjaan saya nggak bisa dilaksanakan di kantor, seperti itu. Jadi dari beberapa hal yang saya temui, hal ini juga data-data penyebaran COVID yang begitu tinggi ya, saya berpikir bahwa kok bisa seperti ini ya, kira-kira saya harus bagaimana agar selain saya juga sebagai ASN,
pekerjaan-pekerjaan saya bisa terlaksana gitu loh, tanpa mengganggu target-target yang sudah menjadi tanggung jawab saya, seperti itu. Kemudian didorong juga oleh Bu Sofi, maka saya mencoba untuk menulis. Ya jujur ini tulisan pertama saya, jadi ya mungkin banyak kurang banyak seperti maestro-maestro yang ada di sini. Nah, itu jadi latar belakang saya menulis. Kemudian esensi tulisan saya ini, bagaimanapun keadaan kita, apapun jenis pekerjaan kita, ya hendaknya kita tetap fokus apa yang sudah menjadi tanggung jawab dari pekerjaan kita. Situasi yang terjadi di sekitar kita itu adalah makna yang harusnya menjadi booster kita, penguat kita untuk yang menjadi mampu lebih baik lagi dari yang sebelumnya, seperti itu. Selama kita mau belajar, tidak ada hal yang tidak mungkin, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pesan hikmah buat pembaca, tetaplah berproduktif, bisa dalam kondisi apapun, karena segala sesuatu permasalahan itu pasti di dalamnya itu ada sebuah solusi pemecahnya. Yang mana memang di dalamnya bergantung kepada kita, apakah kita tetap teguh, berusaha semaksimal mungkin, atau menyerah dalam keadaan. Satu hal yang selalu harus dijaga ialah yang pertama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua menjaga kesehatan kita, kesehatan mental, fisik, dan keinginan-keinginan kita. Untuk pembaca, stay healthy dan stay produktif. Seperti itu Bu Sofi, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu minta maaf, Pak, nggak ada yang salah gitu, nggih. Iya, Ibu. Ya, ini luar biasa juga kesempatan Mas Sam gitu ya, di tengah kesibukan, kemudian mau ikut nulis gitu ya. Sebenarnya ada motivator lain gitu ya, selain saya ya. Baik, Iya, Ibu. sudah dipaparkan oleh 7 orang ya. Ada yang terlupakah saya? Sudah ya. Baik, sekarang kita simak bagaimana pembahasan tulisan ini dari sisi kita sebutnya manajemen office gitu ya, atau dalam setting industri. Silakan Pak Arief. Mas Arief. Jadi saya manggilnya Bang Jo atau Mas Jo. Bapak Arief Johan, silakan. Pak Arief mana ini? Pak Arief. Ya, silakan. Halo, yes. Ya Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari tadi saya dengerin dengan senang sekali. Soalnya kan baru kali ini tuh saya tuh jarang ikut webinar yang sifatnya non teknis ya. Kali ini tuh saya masuk ke sebuah webinar di mana isinya itu suatu hal yang memang berbeda. Jadi bedanya itu kenapa? Karena webinar kali ini tuh kita bicaranya bukan tentang teknikal, tapi hal yang sangat umum dan menarik sih buat saya. Nah, jadi kalau diminta, jadi hari ini tuh Mbak Sofi, kalau saya salah, kalau saya keliru tolong dikoreksi. Saya akan diminta bahas dari sisi perkantorannya Mbak ya. Bagaimana kita ini menyikapi WFA ini dengan referen dari tulisan-tulisan yang ada, dari pemahaman tentang implementasi di dalam dunia industri. Begitu Mbak Sofi ya? Betul, betul. Oke. Boleh ditambah sisi SDM, boleh. Oh, SDM boleh ya. Iya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah tadi menyampaikan berbagai pendapatnya. Ada Pak Baskoro, ada Mbak Iva, ada Mbak Sofi sendiri, ada Bu Wiwin, ada Pak Ahmad Fitrianto, jadi Pak Rum panggilannya ya, dan ada Pak Sutangsa ya, benar Mbak Sofi ya? Betul Pak Sutangsa. Pak Sutangsa, kemudian juga ada dari Pak Syam ya.
Pak Samsudin, ya yang terakhir tadi. Ya. Banyak hal menarik yang kita bisa lihat dari tulisan-tulisan beliau-beliau ini, orang-orang hebat yang saya berterima kasih sudah boleh kenalan. Jadi kalau dari semua tulisannya yang saya lihat ini, memang saya mengambil beberapa hal yang bisa saya kaitkan dengan implementasi di dalam perkantoran. Jadi gini, dari ke-7 tulisan yang kita lihat ini, saya akan bahas dulu secara umum tentang WFH-nya. Jadi kan WFH-nya ini sebetulnya kan memindahkan pekerjaan itu dari kantor ke rumah. WFH itu berarti sesuatu yang biasa kita lakukan di kantor dikerjakan di rumah. Itu terminologi umumnya dengan segala macam pernak-perniknya, apapun itu. Ketika kita pindah kerja, kalau yang biasa dilakukan selama ini, target itu harus berjalan. Trikinya adalah sesuatu hal yang sifatnya dikerjakan dan misalkan kita butuh sesuatu hal, misalkan dokumentasinya harus bisa dipindah juga. Bagaimana memodel dokumentasi tersebut, pindah dari kantor ke rumah. Jadi akhirnya ada beberapa perusahaan tidak bilang WFH tapi bisanya rotating, bergantian untuk bekerja di rumah. Seperti saya, di tempat saya sekarang ini kita menyebutnya adalah rotating atau bergantian karena di rotate yang bekerja dari rumah itu diputar. Awal ini Senin yang kerja dari rumah siapa, Selasa yang kerja dari rumah siapa, Rabu dan siapa. Podo wae. cuma beda sebutan, tapi secara esensi yo kerja dari rumah, ya nggak ada bedanya. Nah, ketika membaca berbagai tulisan ini, saya meng-highlight yang disampaikan oleh Mbak Sofi tadi, bahwa memang ketika kita bekerja di kantor itu terdapat suatu struktur ya. Jadi bahwa kita bekerja dari kantor itu harus susun suatu sistem yang bisa mewadahi atau ngadai. Saya gini, ada suatu saat ya, sangat besar kemungkinan ketika kita bekerja dari rumah, atasan tuh bingung. Ate lapo iki tekan oma. Bawaanku itu biasanya nang kantor kerjanya ngerekap absen. Kalau kita dari segi SDM. Tim saya ini kerjaannya itu setiap hari ngubungi customer. Kalau dia di tim procurement atau tim sales, kemudian atau dia tiap hari kerjanya itu mereaksikan chemical. Kalau dia misalkan di bagian lab, atasannya bingung, lah tak kirim ke rumah, ate lapo kerjane nang omah. Nah, di rumah itu loh nggak ada chemical. Di rumah itu loh menghubungi customer, phone booknya ada di kantor, datanya, kertas kerjanya di kantor, terus piye Jal? Itu ada yang menyampaikan begitu ke saya. Jadi ketika terjadi working from home, di depan tuh mesti terjadi kegaduhan. Ya apa. Nah ini saya meng-highlight yang disampaikan Mbak Sofi, memang semua harus ada sistem, harus ada pengaturan yang cukup jelas. Jadi gak iso ujuk-ujuk langsung orang itu disuruh pindah bekerja ke rumah, tanpa dibekali informasi yang cukup kuat dan cukup jelas. Sebetulnya tadi saya melihat adanya yang disampaikan oleh hampir beberapa teman ini, beberapa kawan penulis ini selalu menyampaikan tentang produktif ya. Tadi saya mencatat ada yang produktif dikuantitatifkan itu. Jadi produktif bisa dihitung secara terukur atau kuantitatif. Pak Sutangsa tadi sampaikan. Terus beberapa kawan lainnya juga saya catat menyampaikan tentang produktif, yaitu jadi memang indikator hasil kerjanya itu memang harus bisa dikuantitatifkan dan dideskripsikan. Jadi misalnya kalau dari konteks kantor itu kan kita itu selalu harus ada target kerja yang harus diminta. Bagaimana target kerja ini bisa tetap ada. Nek seorang sales atau seorang customer service harus bisa menyampaikan berapa banyak komplain yang dihandle. Seorang sales berapa omset yang bisa dicapai. Kemudian kalau seorang HR, HR lapo, wong kerjanya itu di kantor kudunya. Seperti saya orang HR. Kalau misalnya teman-teman yang sifatnya di lapangan, memang tidak semua pekerjaan bisa. Kalau menurut saya ya, dari segi ini memang ada beberapa kawan tadi yang menyampaikan bahwa sebetulnya ini idealnya dalam memindahkan dari kantor ke rumah. Namun menurut saya tidak semua jenis pekerjaan bisa dilakukan dari rumah. Contoh seorang dalam motor industri, seorang pekerja yang menjalankan mesin itu definitely tidak bisa pindah.
karena dia tidak bisa bekerja dari rumah. Nah, pembatasan-pembatasan seperti ini normanya berlaku umum. Jadi saya beberapa tempat, ya kita sebetulnya kalau bersyukur ya kalau kita bicara WiFi itu di beberapa teman. Saya baru terima kabar dari teman saya yang di Melbourne sana. Melbourne kemarin starting dari Senin itu ada lockdown. Kita punya site ada 2 site di daerah Australia sana. Itu teman HR kemarin pada saat kita meeting koordinasi Asia Pasifik itu dia bilang tempat itu sekarang di lockdown. India masih di lockdown. China ada beberapa site dibuka, ditutup lagi. Coba. Jadi memang kita sangat bersyukur karena kalau di Indonesia kita sudah diberikan kesempatan untuk kembali bekerja meskipun terbatas. Tapi tetap tadi ada pembatasan-pembatasan dan tidak semua bisa dilakukan dari rumah. Nah, personal di tempat saya malah dari beberapa hari terakhir ini kami akan kembali bekerja normal, Mbak Sofi. Jadi kita akan mulai Juli ini semua pimpinan, semua manajer diminta mulai standby di kantor dikarenakan kita percaya bahwa situasinya kita harus dengan protokolnya normal. Namun tetap antisipasi bahwa semuanya harus berjalan sesuai dengan protokol yang ditetapkan. Jadi kudu tetap ngati-ngati bahasanya. Iya, tetap harus swab juga kan? Tetap swab, tetap antisipasi. Jadi dokter di tempat saya itu sekarang ngantornya itu hampir bendino, Mbak. Setiap hari itu dia ngantor. Karyawannya 150, diublek-ublek sama dokter terus. Jadi di tes ini, tes itu, datanya dibolak-balik. Kita survei sama lokasi. Nah, kembali lagi kepada tulisan ini. Bagaimana yang tadi saya lihat itu adanya balance life ketika kita working from home. Balance life. Saya tadi menangkap adanya ketika kita working home dari tulisannya saya baca itu Bapak Kawin menggarisbawahi. Tadi ada yang akhirnya bisa mimpin ngaji juga di rumah, menjadi imam sholat karena kan di tempat lain sudah ketika nggak ada akhirnya masih ditutup, akhirnya kita sholat di rumah, jadi imam di rumah, menarik. Ya, namun tetap mengkompromikan terhadap target yang ditetapkan. Nah, ini memang menjadi hal yang menarik di tempat saya dari praktek ya Mbak Sofi. Bahkan itu kita itu kalau meeting ya, kita meeting antar negara gitu, meeting antar college gitu, kita mana diminta di depan tuh bercerita apa yang sudah kamu lakukan. Misalnya, oh hari ini aku menyukur rambutku, hari ini aku belajar cukur rambut, misalnya. Oh bahkan dia disuruhnya kan ini rambutku sudah dipotong seperti ini, gitu. Ini yang aku belajar motong, gitu misalnya. Atau ini anakku sudah tak cukur rambutnya. Sama seperti itu. Ada juga yang aku sudah masak, ini loh masakanku, gitu. Malah ditunjukkan. Jadi nggak melulu meetingnya ngomongin soal ini ya, apa job ya atau apa pekerjaan ya? Enggak, Mbak Sofi, karena akhirnya itu akan membuat kita lebih bervariasi hidupnya. Jadi kan kita itu idenya adalah bahwa working from home itu menjadi satu hal yang menarik gitu. Kita mencoba menjadikan working from home ini bagian dari style bekerja kita. Ya, karena memang beberapa negara kan ini kan ya kita bicara beda budaya Mbak Sofi ya. Mungkin dari beberapa kawan-kawan yang sekarang kayak misalkan kita punya kantor di Houston. Kantor kami ini pusatnya di Houston. Kemudian di Houston sana memang ada banyak sekali case. Jadi kan mostly kebanyakan kasus-kasus kita tuh ada pada di Houston sana di Amerika. Jadi kalau case-case di Asia Pasifik itu paling cuma 2, 3, 4, 5 positif, tapi kalau di luar negeri sana. Nah, mereka membuat mereka harus berpikir kreatif karena kerjaan sudah dilakukan dari rumah. Jadi kalau saya meeting tuh selalu lihat mereka itu yang bawa macam-macam gitu, bajunya sakar PDW gitu. Ya, mereka kadang-kadang mereka juga, sorry aku lagi baru bangun tidur gitu, sudah nyantai banget gitu. Jadi memang namun target tetap harus jalan. Saya kembali ke konteks balance life tadi. Yes, betul. Kalau kita harus bisa membalance kehidupan ini. Jadi kan bekerja dari rumah itu sebetulnya bukan hal yang enak gitu menurut saya. Karena kalau saya pribadi melihatnya itu malah siksaan. Tapi kita mau telepon, yang mau kita telepon itu nggak bisa. Jadi kalau tadi yang bilang ada kawan yang bilang, kawan penulis yang bilang sekarang ini akhirnya bisa lebih produktif ya menulis banyak jurnal. Memang itu adalah akademisi. Akademisi betul. Namun bagi dunia industri
seperti saya misalnya ketika saya butuh berkoordinasi itu sangat susah. Jadi kalau saya mau bunyikan telepon itu akhirnya harus nunggu lama, nggak langsung diambil. Ada beberapa kali nunggu, biasanya langsung diangkat, itu sekarang nggak bisa. Saya nunggu dulu gitu, baru ada kayak tekonan di air, saya bilang gitu. Oh, bu, toko kamar mandi. Sorry, tekon di, selalu jawabannya teman-teman begitu. Itu membuat akhirnya terjadi delay kalau kita berkomunikasi. Itu perlu kita lihat. Karena kan akhirnya balance life itu memang benar, tetapi memang akan memiliki impact yang berbeda atau yang mengcounter kiri dan kanan, ada positif ada negatif, selalu demikian. Itu yang kalau saya melihatnya. Nah, selanjutnya kalau bicara tadi juga ada satu kawan penulis yang berbicara tentang manajemen waktu. Itu saya lihat tadi ada di Bu Win, Bu Iva, hampir semua penulis tentang manajemen waktu. Bagaimana kita ini waktunya harus diatur sehingga bisa optimal. Semua penulis hampir rata-rata berbicara tentang manajemen waktu. Ya, ini memang manajemen waktu ini sekarang ini ya, kalau yang saya rasakan di dunia industri, begitu kalau kita meeting itu Mbak, kita pakai tim share itu kan ya. Jadi kalau kelihatan slot kita hijau, kita nggak sedang meeting, tim itu kan bisa langsung lihat. Kalau kita mengundang si A, si B, si C, kita akan kelihatan waktunya yang kosong. Suggested time, waktu yang disarankan. Langsung buat undangan, cemplung masuk. Padahal awake dhewe kan ya sik sate sholat, kita mau makan, nggak peduli, moro-moro dicemplungi meeting. Itu kan ya juga memang akhirnya kita harus bisa pinter-pinter menyiasati dan berdamai dengan situasi. Ya sudah, caranya gimana? Ya makanan kita siapin di tempat, sholatnya akhirnya kadang-kadang memang ketika kita berinteraksi di beda negara, agak kesulitan juga untuk mengomongkan mereka, rek, saiki wayahe sholat. Agak susah ya. Mohon maaf karena saya kebetulan muslim, mohon maaf bagi yang non-muslim, tapi memang itu yang menjadi handicap bagi kita ketika menjalankan proses bekerja dari rumah. Hal seperti itu. Namun manajemen waktunya tetap harus di-manage. Seperti yang disampaikan oleh banyak kawan tadi, jadi bisa manage waktu. Jadi ada tadi yang juga sampaikan kalau Mbak ya tadi sebelum jam 8 sebenarnya nih seperti Bu Wiwin tadi, saya luar biasa, saya terinspirasi Bu, sampai Bu Wiwin ini sebelum jam 8 sudah siap-siap gitu ya, jadi standby kayak orang kerja temenan gitu kan, meskipun sedang di rumah. Ya memang kita kerja sih, tapi kan ini kan sesuatu yang beda. Jadi menurut saya ini luar biasa semangat yang bisa kita tarik. Jadi ya bagi para pembaca lainnya kalau misalkan baca tulisan ini, memang kita bisa banyak belajar banyak hal dari tulisan-tulisan ini. Itu inspiring sekali. Sampai juga membuat hari libur, disiplin dalam kinerja kita. Banyak hal ya. Nah, itu. Kemudian saya catat lagi dari tulisan itu tentang tanggung jawab. Tanggung jawab ini saya highlight dari tulisan-tulisan ini, banyak juga pengulang-ulang kata-kata tanggung jawab. Cuman waktu ya Mbak Iva tadi ya. Kemudian Mbak tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini itu kalau saya melihatnya dalam konteks bahwa setiap kita bekerja itu tetap punya target yang jelas. Ya, memang kadang-kadang targetnya kayak orang-orang yang non teknis itu nggak dikejar waktu. Tapi ada beberapa fungsi yang mengharapkan dia harusnya flow. Jadi flow kerjaan. Kalau stuck di dia, maka flow berikutnya nggak jalan. Tetapi ada proses-proses yang tentunya nggak terlalu terlalu target waktu. Jadi akhirnya nyantai aja dia, mau selesai nggak selesai, ya wes gitu kan. Karena kan waktunya masih ini, tapi akan mengakibatkan delay di departemen lainnya, macam-macam. Jadi itu merupakan bagian dari tanggung jawab. Jadi kalau melihat dari ini, appreciate sekali saya lihat bahwa ada tanggung jawab juga muncul dari beberapa kawan penulis. Itu membuat kita jadi aware bahwa kamu tuh kalau kerja di rumah itu tanggung jawabnya nggak berubah, dan kan gitu. Nah, saya kemudian ketika mendengarkan Pak Sutang yang mana tadi, yang titik balik itu yang Pak Baskoro ya, Pak Baskoro ya. Ini apresiasi sekali dengan tulisan Pak Baskoro ini. Jadi memang Pak Baskoro ini banyak menjadikan titik balik ya
Kalau tadi titik kompromi itu Pak Rum. Kalau titik balik ini Pak Baskoro. Pak Baskoro ini banyak menyorotnya kalau sudah seperti ini terus ya banyak melakukan perenungan-perenungan mau ngapain. Nah ini menarik. Kalau dalam konteks kantor, jadi kita dipaksa untuk dipaksa dan harus mau menerima bahwa kantormu pindah rumah kan gitu kan bahasanya. Sekarang kita mau jadikan kantor menjadi titik rumah kita. Nah ini memberikan inspirasi. Tulisannya cukup menginspirasi bagaimana kita ini harus memulai suatu bapak hidup yang baru. Kalau tadi dia bilang bapak hidup yang baru, bagaimana kita mulai starting over gitu ya. Dan kita akhirnya terbiasa dengan situasi begitu. Jadi semuanya memang harus dipaksa Mbak Sofi. Kalau kita nggak terpaksa, kita nggak akan bisa. Jadi kalau tadi Pak Baskoro mulai dengan perenungan-perenungan, kalau perusahaan punya sistem yang memaksa. Jadi kalau kalian mau ya sudah. Pernah kejadian soalnya begini Mbak Sofi. Iya, gimana? Saya tuh pernah ngirim orang pulang karena kebetulan dia itu, ini beda konteks memang ya, saya minta dia itu bekerja dari rumah karena memang ada sakit. Ya dia sakit gejala, bukan sakit ini COVID, tapi dia memang ada sakit yang dia itu nggak enak badan gitu ya. Kita itu pokoknya sekarang orang kita suruh pulang. Nah, dia itu baru datang dari daerah isolasi. Jadi dia itu sebenarnya sakitnya bukan COVID, tapi dia punya sakit di lambung. Sakit di lambung yang membuat dia itu perutnya mungkin lever ya kita curiga, tapi kita nggak pasti. Karena dia dari berobat di Dr. Sutomo, kita tarik dia pulang. Begitu sampai kantor kita minta dia isolasi mandiri karena dia dari pusat pandemik ya. Kita cuma takut aja dia bawa penyakit. Nah, pada saat dia pulang ributlah orang-orang, loh kenapa disuruh pulang? Kenapa? Emang mau di PHK tak? memang kenapa gitu? Belum lagi keluarganya. Loh, kenapa disuruh pulang? Jadi ada case begitu dia disuruh pulang, anaknya itu sampai nggak boleh diajak main temennya. Jadi ketika kita kirim pulang, dia tuh punya anaknya tuh nggak dideketin sama tangganya. Jangan dekat-dekat anaknya Pak itu. Pak itu kena masalah, disuruh pulang sama kantornya. Kelihatannya dia ketularan COVID gitu, sampai kayak gitu. Itu hal-hal yang kita nggak kepikir ya. Namun karena itu sistem dari perusahaan yang mewajibkan, ya sudah, kita nggak bisa kompromikan. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan pendekatan kepada warga di sekitar situ melalui perangkat-perangkat kita bahwa sakjane rek iki yo protape perusahaan. Ini hal gitu tuh gak kebayang sebelumnya. Jadi ya memang sesuatu memang agak berbeda, kadang-kadang penyadaran itu bisa dulu dengan proses macam-macam. Bukan hanya sekedar kita bagus, kita bisa menyadari personal, tapi kadang-kadang lingkungan itu tidak mendukung untuk melakukan itu. Jadi malah environment kita itu malah ndelokno wah iki bahaya wong kira nggo penyakit iki dikon muli. Jadi kan jadi sangat-sangat beda dengan ekspektasi kita. Nah, kemudian itu titik balik, kemudian produktif tadi saya sudah melihat, bahkan kalau Mbak Iva tadi nambahi itu adalah bukan hanya produktif tapi juga inovatif, menciptakan suatu hal yang penuh inovasi ya. Inovasi itu akhirnya tergrab dengan sendirinya karena mau nggak mau kita ini akhirnya selalu mencari cara. Kalau Mbak Eva tambahkan tadi kan bagaimana kita selalu update kompetensi. Kalau kita kompetensinya naik, otomatis punya banyak referensi untuk melakukan inovasi. Memahami passion, saya nyatet banyak dari Mbak Eva tadi, itu menarik sekali, menginspirasi juga. Nah, kemudian yang terakhir yang saya lihat adalah tetap jaga kesehatan. Nah, tetap jaga kesehatan ini dengan berbagai cara, beberapa menit juga selalu ngomong bahwa yuk awake dhewe iki njaga kesehatan, ada yang bilang berolahraga, ada yang bilang macam-macam. Minum vitamin dan sebagainya, tapi yang paling penting adalah kita yang mengerti diri kita sendiri. Kita mungkin banyak sekali baca, jujur bicara, saya sering briefing orang, tapi kadang-kadang saya nggak ngelakuin. Misalkan saya selalu bilang, tidur yang cukup. Jelas-jelas kalau saya ada meeting malam gitu ya, saya tidurnya misalkan ada meeting sampai jam 10 sampai jam 11 malam, karena teman-teman saya hidupnya kan malam. Saya akhirnya tidurnya kurang gitu. Kadang-kadang ngomong kita tuh, nah
kita harus selalu merimain. Jadi tulisan ini menginspirasi kita bahwa yuk awake dhewe njogo awake dhewe. Yang mengerti tubuh kita ya kita sendiri. Dari semuanya itu ya kita yang memanage diri kita sendiri, kita yang tahu diri kita sendiri, dan kita yang harus melakukan yang terbaik dari diri kita sendiri. Saya kira itu. Jadi kalau secara umum dari 7 penulis ini kita belajar banyak hal, mulai dari sistem, struktur, bagaimana kita membalanskan kehidupan kita, bagaimana kita memanage waktu, bagaimana kita bertanggung jawab pada perusahaan dan tugas kita, kemudian bagaimana kita ini bisa mengkompromisikan berbagai hal, terus kemudian bagaimana tetap produktif dan juga bukan hanya produktif tapi juga inovatif, kemudian bagaimana ini merupakan titik balik kita harus membiasakan diri, membentuk mindset kita yang baru bahwa ya ini yang harus kita terima, gelem gak gelem ya dijalani. Dan yang terakhir adalah mengajak kita untuk tetap menjaga kesehatan karena itu yang paling utama yang bisa kita punya saat ini. Saya kira itu Mbak Sofi. Halo Mbak Sofi, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Halo Mbak Sofi, dengar? Ya, sudah. Iya. Laptopku agak kurang lancar. Baik. Yes. Terima kasih banyak Bang Jo. Wah, setengah jam ini mengulas setengah jam lebih gitu. Nah, ini saya lihat di chat belum ada yang tanya gitu ya, belum ada yang tanya. Justru ada apresiasi dari Bu Wiwin. Sekali lagi terima kasih Bu karena saya berkesempatan untuk memotivasi Ibu menulis hal-hal yang sifatnya umum untuk bisa mudah dibaca oleh pembaca. Gitu. Nah, kayaknya nggak ada pertanyaan gitu ya. Nggak ada pertanyaan karena luar biasa ini sejak tadi siang itu banyak pembahasan yang menjadi menarik karena sudut pandangnya berbeda-beda gitu dari akademisi, dari akademisi lalu dari freelancer ya kayak Mas Baskoro ini freelancer, beliau motivator juga gitu ya. Kemudian dari yang kantoran gitu ya, dari kantoran, kemudian dari yang pegawai negeri gitu ya. Bagus sekali ini tadi Mas Johan sudah membahas soal tulisan itu sudah mengandung atau berisi gitu ya, berisi tentang balance life gitu ya. Jadi mengkompromikan bagaimana aktivitas di rumah dengan bekerja. Bekerja pun perlu ada manajemen waktu, ya, mensiasati. Kemudian harus tetap bertanggung jawab dengan target, gitu ya. Kemudian ada juga struktur, ya, bagaimana pekerjaan tidak sekedar atau serta-merta pindah ke rumah, tapi harus ada kejelasan sistem yang mewadai. Kalau di tempat saya bekerja itu ada surat keputusan. Jadi ada surat keputusan, ada surat edaran yang itu berlaku untuk kantor, untuk organisasi, Mas. Jadi meskipun kita universitas, tapi ada sistem yang sifatnya terpusat gitu ya. Jadi ada petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, ada pedoman umum yang itu harus diberlakukan. Lalu kalau WFH sebagai lifestyle, nah ini mulai harus menerima kondisi ini tidak bisa 100% kembali normal ya, malah menjadi new normal gitu. Kemudian yang disampaikan juga oleh Mas Johan adalah tidak semua pekerjaan bisa WFH. Kalau dalam setting industri maka pekerjaan yang sifatnya mekanis ya, menjalankan mesin ini tidak bisa dioperasionalkan dari rumah. Mungkin suatu saat bisa. Suatu saat mungkin bisa ya. Jadi kayak mobil suatu saat dia akan bisa berjalan tanpa driver gitu. Bisa sih. Mungkin ada beberapa industri tuh Mbak. Sekarang kayak misalkan saya punya ada beberapa kawan yang menjalankan mesin itu dari rumah. Namun tetap ada yang jagain di sana.
Jadi supervisor decision ya. paling tidak ada di floor yang untuk memastikan bahwa yang liatin secara visual barangnya sudah masuk, bahan bakunya sudah masuk. Tetapi untuk remote tombolnya say on gitu harus bisa dari rumah misalnya, karena dia berhadapan dengan panel di laptop misalnya. Tapi yang sing lebokno barangnya sama Mbak. Materialnya kan harus dimasukkan, itu memastikan kualitasnya yang harus visual itu harus dilakukan secara manual. Kan dia robotik. Seperti Robotik hotel bisa. sekarang sudah robot ya. Ya, tetap ada yang mesin mungkin nggak bisa ya. Kenapa? Gimana Mbak Iva? Yang Ya, Mbak terkait Eva. dengan mesin nggak bisa. Ya, memang ada. Tidak semua bisa Semuanya. didigitalisasi gitu ya. Kalau mesin ya nggak bisa semuanya diganti artificial intelligence ya. Iya, betul. Kita ada handicap di bagaimana kita menjalankan mesinnya, masuk ke bahannya, bagaimana kita memaintain mesinnya. Itu kan perlu penanganan orang semua ya. Itu. Mbak Iva ada komentar? Ada tanggapan? Mas Bas? Pak Rum? Komentar saya 1. Nggih, monggo. Iya, top Marco top. Oke, salut buat kita semua, buat pembahas dengan wawasan industrinya yang senior juga ini. Bang Joni senior di bidang HRD ya. Baik. Masih belajar Mbak Sofi? Oh, long life itu kalau belajar itu ya. Long life ya. Kata Mbak Iva nyain kompetensi terus ya. Nyamar itu Mbak, nyamar. Nyamar pengamar. Baiklah, kawan-kawan, sekarang waktunya 16.51. Bagaimana, mau ditanggapi lagi atau ada yang ditanyakan? Karena di chatnya nggak ada. Atau mungkin di itu, saya belum bisa lihat ini. Mungkin di... Langsung bertanya mungkin. Mungkin di reaction. Pesertanya sudah banyak berkurang ini. Ya, keluar masuk, Bu. Iya, nggak apa-apa. Terus mungkin, silakan. Senior, silakan menanggapi. Karena masih ada waktu, 9 menit. Silakan. Loh, baik. Pak Jo, kalau di tulisan saya itu, kaidah dalam WFH itu salah satunya sebenarnya etika berbusana, Pak. Tapi dari ceritanya Pak Jo tadi, meeting online-nya justru istilahnya kondisi natural itu tidak apa-apa gitu ya? Iya. Jadi gini Mbak. Jadi ketika kita jadi kebetulan memang ya kita bicara ini how to engage sebenarnya ya. Jadi kita itu kan kepingin menjadikan bahwa WFH itu bagian dari gaya hidup. Jadi kan WFH itu kita itu kepingin bahwa setiap apa yang kita lakukan itu terkesan natural. Jadi kita kepingin bahwa WFH itu bukan menjadi suatu hal yang membuat kita itu harus bagaimana gitu. Namun maksudnya bagaimana aturan itu tetap dalam koridor normal Mbak. Misalnya kayak saya pakai kalau misalkan pada jam kerja gitu, kita misalkan hari aktif ya tetap diupayakan sebisa mungkin pakai yang berkerah atau kemeja. Tetap Mbak, bukan berarti baju yang terus ngawur gitu enggak, tapi maksudnya sudah tidak lagi seformal yang biasa kita lihat gitu kan ya. Kita cukup formal. Konteksnya sudah beda lagi Mbak. Karena malah kita sekarang ini kan kalau Mbak Sofi perhatikan di beberapa negara itu sudah ada flexible business uniform. Jadi selain flexible working business casual. Jadi misalkan baju itu koridornya misalkan kita bekerja kan selama ini kan persepsi kita harus pakai seragam gitu ya. Tapi sekarang ini arahnya beberapa perusahaan itu sudah mulai mengarah ke non uniform gitu ya. Meskipun kalau di kita itu terkenal aneh kayak seragaman gitu ya. Tapi di beberapa perusahaan di luar sana mulai kita tuh malah kita sudah ditetapkan oleh pimpinan CEO kita bahwa
sekarang kamu fleksibel bisnis, fleksibel uniform. Jadi kamu bisnis use uniformnya mulai, wes intinya ya kamu nanti memang ada keperluan, kamu boleh pakai bebas gitu bahasanya. Meskipun kita tetap safety diperhatikan ya, kita yang dekat mesin panas ya harus baju anti api gitu ya ada. Maksudnya cuma jalan mesin panas itu bajunya anti api, tapi kalau yang secara umum kita lebih bebas untuk orang office. Karena kan itu tadi pemahamannya kita ingin supaya kita itu kerja itu ya kalau bahasanya Mbak Iva tadi tetap inovatif gitu ya. Itu. Kalau pegawai negeri bisa nggak Pak Sam? Bisa cerita nggak di Kemenkumham? Bisa Ibu. Jadi untuk di Kemenkumham sendiri kami seperti disampaikan Pak Johan tadi, kita melaksanakan rolling begitu. Jadi intinya sama, tetap bekerja walaupun di rumah, cuman dilakukan rolling begitu Ibu. Jadi tetap target itu harus terpenuhi gitu loh Ibu. Sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan dan tidak busananya ada. Gimana soal busana? Busana kita ada perubahan Bu Sofi sesuai dengan edaran dari Bapak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kita pakaian busana itu kita diwajibkan paling tidak mengikuti standar dari standar kesehatan. Jadi dulunya yang ada lengan pendek itu sekarang kita rubah pakai lengan panjang begitu Ibu. Jadi ada perubahan, ada surat edaran mengenai perubahan busana. Jadi harus lebih sedikit menutupi gitu Bu. Kalau meeting online gimana? Harus pakai seragam kah? Kalau meeting online ada hal-hal tertentu memang diwajibkan memakai pakai dinas, tetapi bila kita yang berada di rumah, jika memang saat online atau pakai Zoom gitu Bu ya, dalam rapat-rapat kantor itu terkadang memang ada yang diwajibkan dan ada yang tidak. Tapi lebih banyak memang digunakan pakaian yang normal, rapi normal gitu Ibu. Normal itu batikan apa kaos kerah gitu ya? Kalau industri kaos kerah itu ya, oke saja gitu ya? Intinya yang ya berkerah gitu loh Ibu. Terserah itu pakai hem yang bercorak atau yang polos, tapi yang hem gitu Ibu. Yang ada berkerahnya gitu. Pak Sutangsa, ada yang mau ditanggapi? Silakan Pak, masih ada waktu 5 menit Pak Sutangsa. Saya sih bekerja di rumah sudah biasa dari dulu Bu. Dari dulu selalu rapih di rumah itu. Ya tidak seperti ke kantor sih, tapi ya rapi aja. Makanya alhamdulillah di keluarga saya itu intinya mulai dari bangun tidur itu sesudah mandi pakaiannya selalu bersih dan rapi gitu. Intinya gitu. Walaupun mereka tidak pergi kemana-mana gitu. Jadi sudah dibiasakan sebelum ada pandemi juga sudah seperti itu ya. Jadi tidak, kalau orang Sunda bilang nggak ngerumas gitulah. Apa ya kalau Jawanya itu? Nggak kaget. Itu nggak kaget betul. Jadi sudah biasa dan kerja dari rumah juga. Jadi sepulang dari ngajar biasanya itu kan suka ada PR ya dikerjakan di rumah. Kadang-kadang sampai larut malam disesuaikan dengan kebutuhan atau PR yang dibawa dari kantor itu gitu Bu. Itu saja sih. Makasih Bu ya atas bimbingannya sekali lagi nih saya. Ya, sama-sama Pak. Saya juga belajar bagaimana meng-coach orang gitu ya, meng-coach orang untuk menulis gitu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sebagai penyaji, kemudian Bang Jo sebagai pembahas, kemudian Mbak-mbak, Mas-mas, Bapak Ibu sebagai audiens, sebagai peserta di forum seminar online ini, ya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh penulis, penyaji, pembahas, dan juga tanggapan-tanggapan. Rasanya apa ya, belum terpuaskan gitu ya, rasanya belum terpuaskan karena dari sore ini ya kita memang dapat hal baru gitu ya. Tapi hal lain yang bisa saya terpetik gitu ya,
bagaimana tentang konflik perempuan gitu ya. Jadi kalau perempuan tadi sudah disinggung ya, jadi bagaimana bekerja di rumah itu di satu sisi bisa dapat manfaat positif, tapi sebenarnya juga stressful gitu ya. Peran ganda perempuan di rumah itu justru bisa jadi nggak balance gitu, Mas Johan. Nah, itu pembahasannya besok gitu ya, tentang bagaimana WFH ini dalam konteks keluarga. Bagaimana bekerja di rumah itu dengan situasi di rumah, situasi keluarga. Bagaimana dukungan keluarga, bagaimana konflik ini terjadi gitu ya. Nah, itu kita lanjutkan besok siang jam 1 sampai jam 3. Ibu juga boleh, Ibu Sutansa juga boleh besok ikut menyimak ya Bu ya. Siap. Siap Bu Sofi. Terima kasih. Ya baik, sampai di ujung. Nanti ada temannya Bunda Awang. Oh iya, siap. Ya siap, dengan senang hati di bawah. Bu. Ini piye? Bre, malah bahaya, mending dia di situ. Kalau di sini kan misalnya bisa tak lokalisir, dilap lah tangannya apa segala macam. Di bawah Bre piye? Kecuali bisa di mute Mbak Iva. Kalau di sini misalnya bisa tak lap. Baik, di ujung sore ini ya sudah diskusi kita sudah bahas masing-masing judul artikel ya, dan inspirasi ya, bagi saya inspirasi baru, harus ada keseimbangan hidup, harus ada titik ekonomi, harus ada titik balik, harus damai, harus juga target oriented gitu ya, harus waktu baik, kemudian perlu ada komitmen begitu. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat. Kita ketemu lagi besok siang. Link Zoom akan saya share. Seperti tadi, mau acara baru kita share gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofi. Sama-sama Bu Wiwin, Bu Iva, Pak Sam, Pak Jo. Kemudian ini ada Mbak Ayu ikut nyimak. Tadi ada Mbak Vivit, lalu peserta ada Mbak Mira, cantik ini. Ada Mbak Nia, ada Mbak Ida, Mbak Nurul, Mbak Sakina, Mbak Sayida, Mbak Lia besok ya. Besok sesinya Mbak Lia, kemudian Mbak Ayu juga besok. Monggo silakan yang mau live. Saya menyapa peserta. Ada lagi siapa ini? Mbak Sumini, Mbak Idawati, Pak Zainuddin ini sejak tadi Pak Zainuddin ini. Iya Bu. Iya, salam kenal Pak. Iya, salam kenal ya Bu Sofi. Kita lihat jenengan sibuk sejak tadi ngetik ya Pak, di Sambi ya, ada kerjaan juga Pak? Ini di kampus Bu, di micro teaching. Jenengan dosen UTM apa di mana Pak? Saya di STKIP Bu, Oku Timur Palembang. Perbatasan dengan, iya perbatasan dengan Lampung. Ye. Tahu info ini dari mana Pak? Dapat info ini dari sosial media, Bu. Tentunya dari Facebook. Oh, dari Facebook ya? Iya, ada Mbak Siti Nur Hasanah, ini. Ini ada peserta cantik ini, Mbak Mira. Ada lagi Mas David ini. Ada Mas Danu. Begitu nggih, Bapak Ibu? Besok Pak Zen ikut lagi? Iya, Bu, insya Allah. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya, atensinya, kerjasamanya, dan insya Allah kita akan bertemu lagi besok siang. Ditunggu. Nggih. Saya live dulu, nggih. Nggih, Bu. Mbak Eva, silakan ditutup, Mbak Eva. Oke, Mbak. Terima kasih.